dada merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana semua sebataan di seluruh penjuru Indonesia. Jadi ini merupakan dada merah. Saya sudah pernah bikin vlognya. Jadi beberapa waktu lalu, kenapa saya bikin bahas ini lagi? Beberapa waktu lalu saya di DM salah seorang subscriber atau juga kenalan yang emang kita juga sering diskusi lama. Dia nanya terkait dia beli indukan dada merah ada beberapa ekor, lalu di bagian matanya ada putih-putih. Ini mengingatkan saya tentang kejadian beberapa tahun lalu, tentang saya sempat beli indukan dada merah sebanyak 10 ekor. Alhasil, kalau mau tahu ceritanya, teman-teman bisa saksikan video berikut dan jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan Kuat. Oke, jadi ceritanya beberapa tahun lalu saya ada, saat itu lagi harganya damar, lagi bagus ya. Per ekornya babynya dijual sekitar 250.000. Jadi saat itu hunting indukan damar in banget ya untuk dijadikan project breeding. Saya termasuk yang incer juga dari damar ukuran jupe sampai dada merah ukuran indukan hunting. Saat itu lihat postingan ada yang posting dada merah banyak gitu ya, tulisannya di caption di postingannya adalah over breeding. Artinya saya pahami saat itu ialah dia sudah project breeding, terus mungkin lahannya dipakai atau mau diganti project breeding lain sehingga dada merahnya dibeli. Alhasil kepicut karena saat itu harganya juga lumayan miring. Saya beli 5 ekor. Teman-teman teman di lain juga di Kalimantan sini ya juga saya tawarin, ternyata beli juga 5 ekor. Jadi saya bantu juga. Jadi saat itu datangkan sekitar 10 ekor dada merah. Saya taruh di posting di Jogja, unboxing, dan ini video unboxingnya.
Dari dada merah yang dibeli ya, awalnya sempat ada luka karena nyangkut di keranjang buah ya. Tapi tidak masalah, saya tidak komplain juga sama sellernya karena saya anggap hanya luka sekecil aja. Terus selang 2 hari ding, hari ini nyampe, besok itu ternyata saya lihat warna putih di bagian mata, sudah ada kayak model selaput putih di bagian mata. Saya pikir ini hanya karena proses adaptasi, jadi saya biarkan. Sempat nanya juga di bagian sama sellernya, tapi tanggapannya biasa ya. Mungkin saat itu saya mulai pahami sekarang, ternyata dia hanya posisinya sebagai seller juga bukan breeding, jadi memang tidak tahu banyak tentang kondisi kura-kura. Lalu selang 3 hari, yang kemarinnya saya temukan berselaput putih ternyata mati dalam waktu kurang dari seminggu. Dari 10 ekor sudah koit sekitar 5 ekor. 4 ekor sudah koit sekitar 4 ekor. Dan yang lainnya yang sehat hanya dalam kondisi hanya ada sekitar 3 ekor. Jadi 4 ekor yang koit, sekitaran 4 ekor lagi, sekitar 3 ekor lagi yang masih bermasalah. Saya bikin postingan saat itu di Pasara, waktu itu masih ada grup Pasara di Facebook. Kalau ada yang mau ambil silahkan, free ya. Hanya saja kalau bisa menyembuhkan, saat itu ada berapa ya, menyembuhkan semuanya saya minta 1, tapi kalau kurang dari yang disembuhkan, kurang dari yang saya harapkan, saat itu semuanya mau saya kasih ya, saya silahkan diambil. Ternyata saat itu yang ambil adalah Mas Arif dari Jogja ya. Dan alhasil dibawa sama dia, disembuhkan. Dari sisanya itu yang bisa bertahan akhirnya hanya 3. Bayangkan dari 10 hanya 3 ekor. Jadi agak awal mulanya gejalanya adalah mata putih. Jadi kita mengistilahkan dengan mata katarak. Mata katarak, mata putih, lalu makin lama tidak mau makan, tidak aktif, lama-lama juga. Dan ini gejalanya untuk kura-kura indukan ya. Jadi lihat-lihat, ternyata kura-kura yang didapat adalah hasil WC atau tangkapan liar dari Papua. Dibawa lewat kapal ke Surabaya, itu perjalanan dari Papua ke Surabaya sekitar lama banget ya, sekitar seminggu. Dan tidak diapa-apain, hanya taruh di wadah. Di situ kondisi dada merahnya yang merupakan tangkapan alam, stres, segala macam dikumpulkan jadi satu. Alhasil satu yang terkena penyakit, yang lainnya menular. Dan walaupun sudah dipilih sama sellernya yang saya beli, akhirnya sudah tertular ya, percuma gitu. Ini juga yang melandasi saya kenapa tidak mau beli kura-kura hasil dari WC ya, apalagi dalam kondisi banjiran. Ini kejadiannya teman-teman bisa tonton juga di videonya Mas Iqbal saat dia beli Ambon ya, beberapa waktu lalu saya lihat videonya, itu hampir mirip dengan kondisi saya ketika beli dada merah. Jadi di sini saya nyarankan kepada teman-teman yang mau beli indukan, usahakan lihat dulu postingan lain ya. Kalau dia postingan lain juga banyak jual indukan serupa atau sejenis dengan teman-teman yang ingin teman-teman beli, otomatis itu dalam kondisi banjiran ya. Artinya apalagi merupakan kura-kura lokal. Artinya kalau udah kura-kura lokal, artinya itu tangkapan dari alam. Terus harganya miring banget, otomatis biasanya banjir itu merupakan kura-kura banjiran dan WC ya, tangkapan alam. Dan ini rentan sekali karena rentan stres, tidak biasa dengan manusia. Yang saya sayangkan, teman-teman sudah mengumpulkan uang sekian ratus ribu atau sekian juta beli indukan, kepingin project breeding kura-kura, ternyata kura-kuranya mati. Sayang banget kan, seperti teman saya yang nanyakan kondisinya. Dan untuk kondisi mata katarak susah sekali disembuhkan. Mas Arif itu setahu saya dia menggunakan rendaman daun sirih. Walaupun banyak juga yang mempertanyakan apakah rendaman daun sirih itu mujarab apa tidak untuk menyembuhkan itu. Tapi setidaknya saat itu dari sekian ekor yang sudah parah banget ya. Dari berapa ekor ya saya lupa, sekitar saya tidak salah saya 5 ekor. Itu yang agak mendingan dari 5 ekor ya. Dari 5 ekor, 3 itu sudah emang ada agak normal. Jadi 2 agak lumayan, nah satunya kembali ke saya yang dari parah banget.
Jadi memang tingkat kesembuhannya sangat susah sekali. Jadi ini saran dan tips juga buat teman-teman nih yang beli indukan, yang hunting indukan, jangan tergiur harga murah. Ternyata ujung-ujungnya malah nggak dapat apa-apa. Mending saran saya beli dari yang sudah kipan lama, long keep ya, walaupun harganya lebih mahal, setidaknya di teman-teman lebih awet daripada beli harga murah, banjiran, kondisi banyak, tapi ternyata sampai di rumah yang bisa selamat hanya 1 atau 2 atau bahkan tidak sama sekali. Dan biasanya seller yang seperti itu, seller yang ini ya, seller yang seperti itu yang musiman ya, tiba-tiba muncul nggak tahu siapa ini, tidak mau tanggung jawab. Dan ya sudah, uang kita jadi raib sama sekali. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Dan tetap terus simak video-video dari Jurgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.